Ada angin gak ada apa, saya si mama kaget. Tiba-tiba aku datang, "Ma, aku pengen nikah." Naon katanya. Tiba-tiba pengen nikah mana itu aja. Ngompol wae can lempeng katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Murangkali. Kali ini bintang tamunya ya saya anggap anak lah. Gara-gara saya ngobrol terlalu lama di backstage, akhirnya dia keluar dari sebuah manajemen. Terus membuat kelepek-kelepek para kaum hawa yang sekarang-sekarang. Tapi konon katanya, ini anak dulunya ngantukan sampai dikasih suplemen minuman biar nggak ngantuk. Sambil mikir dia. Saya panggilkan Rizky Febian. Tepuk tangan atuh. Enak. Dama, Saya alhamdulillah. tas ngawa akrilik lah, silakan dibuka boleh, boleh insyaallah lah bismillahnya. Kumaha kasep Dama? Alhamdulillah. Senang. Bener itu? Apa? Suka dikasih suplemen waktu kecil supaya nggak Jalan ngantuk? mana? Hah? Kerating deng? Itu si ayah tuh, itu kerjaan si ayah. Kacaunya si ayamnya. Jadi gini, ya aku ceritain nggak ya? Nyatu cari takon. Tapi tahu dari mana? Ada deh. Oh, jadi dulu tuh ada lomba nyanyi antar kecamatan. Terus saya tuh umur 5 tahun. Ditipu. Tuh udah emang dasar ayah jahil dari dulu berarti. Si ayah nipu kamu. Ya. Vokal grup katanya tuh. Ya. 10 orang. Ya. Seminggu tuh iya 10 orang. Ya. Yang nyanyi 10 orang, pecah suara gitu. Nyanyinya lagu Sunda, lagu Sunda gitu. Terus? Pas di hari H ternyata sendiri. Terus kebagian nyanyi paling terakhir. Terus tiba-tiba Jam seberapa itu teh? Jam berapa itu teh? malam jam 11 gitu. Oke. Terus tiba-tiba dikasih minuman itulah yang ada gambar banteng Iya. ya. Gitu. Tiba disuruh minum, cenah meh tetunduh. Ya udah, jadi juara. Jadi, jadi saya pengen berterima kasih untuk Trang Ting Teng Minuman berbanteng. Iya. Ya. Oke, siap. Si ayam kacau Sebagai orang Sunda tuh, Murangkali teh apa? Murangkali itu anak kecil. Anak kecil. Jadi settingnya juga kan anak kecil. Iya, ya. makanya. Ini buat buat netizen yang komen di channel gua Murangkali, itu kenapa sih itu teh kursinya kecil gitu kayak nggak enak bintang tamu. Beleguk sih akhirnya. Udah tahu Murangkali ini teh kita langsung ditarik nostalgia kepada Masa lalu. bintang tamu masa Iya, lalu waktu bener. kecil. Makanya lihat ada gambar. Ini Gofar, Judika. Nanti kau juga gambar ya, tuh Ariel ya, tuh Maya siap. semua. Oke? Oke. Oke. Jadi Ya. saya akan bertanya mengenai kamu waktu Murangkali, waktu kecil. Waktu Masih siap? kecil. Siap. Pak. Masih inget tuh? Insya Allah. Oke. Saya pelupa tuh. Oke ya. Saya akan ke belakang sekitar kelas 2 SMP lah. Ya. Nah, ada apa dengan Gita? Sampai rambutnya dipotong. Wah, gila sih, tahu dari mana? Wah. Nah, dari mana, Wak? lihat tuh. Jangan ini Mbak Ayu nih cenayang ini. Ada Gita di belakang. Masuk ke surprise gini ada deg-degan. Ada. Dari mana? Enggak, itu dari mana? Aku jarang tidak soalnya bisa. cerita itu Ini ke orang. acara saya bukan vlog kamu. Enggak, masalahnya aku jarang loh cerita itu ke orang-orang. Ya tuh ingat tuh. Lo mau dari mana? Dari mana? Ini wawancara, tidak usah menanya narasumber. Jawab aja kenapa rambutnya Gita sampai Ya. dipotong kelas 2 SMP. Ya turun mungkin dari ayah jahilnya. Oh, gitu. Waktu SMP lagi makan permen karet, banyak kan istirahat, tiba-tiba masih inget guru jual asup ya, jual tiba-tiba masuk guru. masuk. Sedangkan ini ngunya kan nggak boleh makan di kelas. Iya. Bingung saya mau buang kemana. Saya taruh aja di sebelah kursi temen Niki. Cep. Tiba-tiba kita duduk. Teng. Lep. Terus kayak perasaan udah nggak enak. Ini mah ada yang salah ini kita, kata aku. Ini. Aku lihat dong, aku lihat dulu. Udah nempel tuh, udah setengah tuh rambutnya panjang. Oh, rambut panjang. Iya. Udah nempel tuh setengah. Kayak takutnya dia ngeh terus jadi nyalain kan makin malu kan. Ya Allah, terus udah aja besoknya aku minta buat pindah kursi biar nggak disalahin. Tapi itu dipotong. Dipotong. Nah itu tuh bener. Nah, kenapa bisa tahu dipotong sama dia? Aing mah. Ya, Minta maaf sama Gita. ya buat gitu. Tadi si Gita tahu nggak itu kamu? Oh iya, berarti Gita nah, sia sok ayeuna. Gak tahu dah. Gak tahu dah.
Kayaknya nggak tahu. Kita atasi kita. Saya sebenarnya yang itu waktu itu potong. Aduh, aing mah euy. Ki, ini sih Kenapa kelas deg-degan ya? Kenapa ya? Padahal cuma cerita masa lalu ini teh. Iya, kelas 5 SD Ki, turun lagi. Tadi 2 SMP sekarang 5 SD. Kenapa kamu pulang-pulang nangis-nangis kelas 5 SD? Ada satu kejadian apa? Ingat tuh? Pulang. Ya, padahal pelajaran tuh belum selesai. Cirik mana? Balik aja ke rumah sambil nangis. Balik pulang Si inget tuh? SD. Terus apa dah? Sedih. SD saya maksudnya saya Sedih teh kenapa? Cing, coba kenapa sedih? dulu SD tuh bisa dibilang memprihatinkan lah karena dulu zamannya bullying kenceng banget. Oh, mana pernah dibullying? Ya, Seperti dipalak, terus dibully, omongan segala macam terus. verbal ya. Ya. Ya, terus Verbalnya biasanya apa sih? Lu tuh suka dipoyok apa? Dipoyok teh di mana tuh? Dipoyok Diledekin. Diledekin apa? Ya banyak, tapi lupa dulu pokok. Tapi sempet bully ini nggak berantem maksudnya dipukulin gitu? Dulu mah cupu, dulu mah karena jadi kenapa? Jadi dulu tuh aku takut sama ada orangnya namanya Ucup kalau nggak salah. Nah dia teh suka dulu tuh yang malak terus karena latar belakang orang tuanya tuh Preman gitu. Jadi takut gitu ya. Tapi jadi ada ajas manfaat sama dianya. Jadi kayak pertama kali wah saya tahu duit 20.000 yang warna hijau. Karek kalau pisan baru megang doang keras kan. Udah diambil langsung nggak pernah ngerasain gitu dulu gitu. Semua diambil. Indomie sedus, susu lumputan ke rumah bawa Indomie masukin buat dia tuh itu. Oh. Dulu dibully saya dulu tertindas Pak, saya tuh gitu. Nangisnya karena itu bukan? Tapi nggak tahu nih kalau yang SD. Nah, yang nangis dong. Jadi kan tadi kan keluar juga cerita yang itu, padahal bukan itu pertanyaannya. Bukan. Yang nangis kelas 5 SD. Nangis kelas 5 SD. Ya rada memalukan sih sebenarnya ya mah. Hah? Ya kalau kata bahasa Prancis mah busiat lah. Dari mana itu, Pak? Ingat tuh kelas 5 SD ya? Sebagai laki-laki jantan malu sih kalau ngomongin busiat ya. Jadi yang kata busiat itu di celana dalam. Sebenarnya SD ya kalau SD dulu mah jadi karena deketan rumah. Terus pernah sering saya kenapa ya? Tapi memang pernah banyak sih anak-anak yang sering emang. Saya sih jatuhnya dulu tuh busiat tuh hobi, Pak. Jadi saya mah sampai SMP juga saya mah busiat. Mas, nyamannya? Iya. Dulu tuh sekolah paling Gini, malas ke toilet karena takut dipalak atau apa? Kalau pas SD mah karena memang jadi kayak sosonahan gitu Ya kebanyakan gitu sih. Sosonahan terus nggak kuat giliran guys di gagang pantau giliran sudah depan pintu kan pasti gitu. Gitu. Iya selalu kayak gitu jadi nahan pas sudah depan pintu kamar mandinya berusuh tanya kangkung. Aduh Aina. Oke kalau begitu apakah si banteng itu yang tadi yang lu minum banteng ada hubungannya dengan ini nggak? Apa? Kalah. Iya bener. Ini dari mana ya? Gak ngerti nih. Udah. Nih jadi tar dulu. Jadi saya sebelum kesini tuh saya nontonin dulu semua orang kali ini karena aneh banget kenapa bisa tahu berita-berita maksudnya teh cerita-cerita dari mana gitu ya. Makanya menyiapkan diri kan. Jadi pas datang ke sini tuh paling ditanya ini. Ini lain tapi itu lagunya si Itok. Gitu yang kan. tadi tuh, yang iya. jadi si bapak teh kumaha si ayah teh kumaha? Ayah bapak. Ayah. Si ayah teh kumaha tadi teh? Ki ikutan festival gitu ya. Itu ada lomba nyanyi kecamatan katanya. Ikutan. Nggak mau lah kalau sendiri mah kata tuh. Banyakan udah. Pas hari H nyanyi sendiri, tapi untungnya tuh aku tuh udah punya pemikiran kayak gini. Pas di atas panggung, aku tuh punya pemikiran, udahlah ngambeknya nanti aja, yang penting hari ini teh kelar aja gitu. Makanya juara. Kan padahal secara umur kan masih 5 tahun. Kan masih kayaknya bisa rudet, kabur atau ngambek atau gimana gitu. Tapi saat itu tuh kayak punya pemikiran kayak, masa beresin dulu udah beres baru ngambek gitu. Ya, akhirnya malah jadi juara. Lagu si Itok. Si Itok si budak Bangor. Masih apa enggak?
Poho lu apal-apal poho sih. Lo kena si itu si budak bangor gitu. Gitu. Buka loker lah. Mau mau sisionan. Enggak, takutnya pas dibuka ayah gitu. Hah? Bisa wae sih. Kalian ya. Soalnya kalau ayah kasihan dari tadi ini. Ini gimana bukanya? Tidak itu tiada. So. Rada pageuh sana. Bek. Nah. Cing, naon bawa. Kamu cacak ah. Lah, emang naon cacak kan suka aneh wae tuh. Enggak, di kita mah tidak ada yang takut-takutan. Oh, gorengan. Cing, naon cerita dengan bala-bala. Bakwan. Di Bandung mah, di Sunda mah sebenarnya bala-bala. Bala-bala. Kalau sini kan bakwan. Ceritanya masih ingat nggak saya ada hubungan dengan bala-bala. Suka gorengan sih. Bakwan. Suka gorengan. Ini dengan teman kamu lah. Hah? Nya hubungannya teh teman kamu, bakwan, jeung pizza. Bakwan pizza, Jeung bala-bala. bala-bala. Nya jeung teman kamu. Ini kapan ini tuh? Hah? Ini sih nggak terlalu murang kali lah. Nggak terlalu murang kali. Oh iya. Heeh. Siga ujian ini liar gini. Aing mah pokoknya podcastnya lieur beda jeung nu lain. Lupa. Tema. Oh, ini tapi apa sih temanya? Baturan mana tema? Itu wah, enggak bisa apa sih tema? Heeh. Nanya ke siapa? Nanya ke saha? Apaan sih dari tadi ini bintang tamu yang terlalu banyak Enggak, masalahnya ini terlalu tahu semua kayak dengan Panji Pragiwaksono banyak sekali nanya dari siapa terserah. Enggak tahu dari mana, itu aja bisa. Ayo ada apa dengan bala-bala? Soalnya saya kalau tentang Jadi kejailan. si tema jatuh di Pejaten rumah si Ayah. Oh, iya bener. Pundung kan. Bener. Marah. Terus Iya, jadi di Pejaten kita lagi liburan SMP. Terus kita renang terus kan biasa suka jahil tuh. Naik di paling atas terus ngejatuhin diri gitu. Si Apri, pok merah kan ngap. Salah jatuh, pok ngap gitu. Nah, si Tema di pinggir kolam. Biasanya kan kita jorok-jorokin. Kita jorokin berat kan? sama lu. Iya, dijorokin berat, yang kedorong cuman kakinya doang kan gemuk gitu. Oh, si tema gemuk. Yang kecil kan kakinya doang. Jadi yang kedorong kakinya ceplok. Pundung, baperan banget Pundung. Udah mau Pundung nangis. tuh Marah gitu. Marah terus kayak anjir gimana ya ini biar enggak Pundung gitu. Terus kayak Tema mau apa? Sok mau pizza, mau gorengan, mau makan apa, sok nggak apa-apa. Si anjir itu malah dimanfaatin, jadi makan enak aja udah habis itu dimanfaatin. Pizza gitu. Ya pizza, cenah. Tapi pas datang ke rumah lo ternyata yang ada bala-bala Bala-bala gorengan. Ada. Iya di hidangin, Jadi hidangin. pundung lagi si tema. Hidangin tuh naon atuh Ya dihidangkan. disuguhkannya Ternyata bala-bala. bala-bala. Ya gimana atuh udah jahil atuh. Aing mah euy. Ari si Apri. Wah, Apri itu. Ih, keren sumpah. Wah, ini bernostalgia, Wak, sumpah. Kan murah kali. Apri ada apa dengan kursi? Sampai kursinya keangkat sama si Apri. Hah? SMP berarti kan kalau ini mah Apri. Iya, kan Apri teman SMP ya. Dia sahabat pisan lah dulu. So. Tapi kursi. Rapat OSIS lah, so. Ya, rapat OSIS. Wah, bagus berarti saya OSIS ya dulu ya. Tapi wah sumpah OSIS dulu mah jangan perempuan. Betul ya. Betul. Mencari. Memang. Itu memang. Saya juga wakil ketua OSIS. Saya mengalaminya. Oh iya. Tapi kayak apa? Si Apri ngapa? Dengan sabuk lah hubungannya. Sabuk ini kah? Sabuk. Aku iniin. Sabuk si Apri diiniin ke bangku ke. Oh iya tuh. Jahilnya nanya. Jahil Ya, teh. ya ampun. Gimana ceritanya, Cing? Ya intinya sebenarnya karena saya jahil, jadi nggak bisa diem orangnya teh. Jadi ke rapat OSIS. Betul, Nah, rapat terus? OSIS. Kalau nggak salah ya ini. Terus? Terus tiba-tiba muncul ide-ide brilian saya. Ya udah, jadi si Apri pakai sabukna. Di ke kursi. Ke apa? Iya, ke kursi gitu Dia nggak sadar, ya? Nggak sadar atuh. Makanya pas berdiri dia gini terus nih jalannya. Orang kursi di sini.
Jahil aku mah parah dulu. Dulu pernah tapi takut ada perempuan tentang perempuan aku ada pernah dikepret. Sampai digaplok. Kenapa? Jahil. Kenapa? Jadi aku mah kalau ditanya sekolah dulu bodoh ya aku mah nih ya bolos. Belajar enggak. Datang karena kan jauh dari orang tuanya karena sekolah. Oh, tuh dari orang tua. Kan sekolah mah di Buah Batu aku. Ayah kan udah di Jakarta wae, mama di Cibiru. Ayah teh udah kerja. Cileunyi, ya Cileunyi. Udah SOS. SOS Udah atau OVJ. Udah OVJ. Udah OVJ. OVJ teh kamu kelas berapa? Aku masih SMP. Itu si mama almarhumah? Si mama di Bandung karena adik-adik masih sekolah di Bandung. Nah, kamu di Buah Batu jeung satu. Jadi sekolah doang, jadi mau sekolah jauh. Enggak, itu teh di mana? Si mama teh di mana? Aku tinggal di awal-awal di Cicalengka, terus pindah ke Cileunyi. Jauh aku. Makanya busiat. Makanya saya bisa terlalu jauh. Okay. Nepi ke sekolah udah keluar dulu. Kembali ke si cewek yang menggaplokmu, mentelempelengmu. Ini dulu. Jadi namanya malu. Inisial aja. P nama enggak apa-apa sih nyebutin nama si Pie, ada nama Pie. Teman saya udah nikah sekarang udah punya anak gitu loh. Terus tiba-tiba lagi istirahat pakai kan rok nih. Ya, semuanya rok aja. SD SMP negeri. Ya. Aku mah swasta tapi BPI. Oh, BPI. Urang-urang. Oh, BPI. Anak BPI atuh. Meli ta BPI oge, ta Meli. Ya gitu. BPI, Meli mah. Oh. Nah, di dia terus ngobrol kan istirahatnya. Terus tiba-tiba si Rok nanti nyingsat. Ya. Ada yang tahu nyingsat, guys? Ya, nyingsat tuh apa sih? Apa sih nyata? Nyingsat naon nih? Apa? Ya ke atas lah, pokoknya ke atas. Jenglet. Maksud jenglet. Ya ke atas lah, ke atas. Ke atas gini, nyingsat gitu ya. Pokoknya si Roknya tuh kan ngobrolnya jadi nggak fokus saya tuh. Anjir, ini nek mau fokus ke obrolan apa ke ping-ping kan aku tuh bingung. Ping-ping tuh paha. Ping-ping tuh paha. Ini mau fokus ke paha atau mana gitu ya cek aku teh. Niat saya dalam hati memberitahu dan ingin memperbaiki. Langsung tapi tanpa ngobrol saya teh langsung saya teh mau piye gitunya. Iya, saya mau digini nih udah ya, mau gitu. Ngobrol lagi. Tapi disangkanya saya mau megang pahanya. Wah, itu mah di depan banyak orang anjir malu pisan. Tapi the power of Rizky Febian karena si cewek ini teh ngerasa suka sama saya. Saya yang pundung balik. Saya yang pundung balik. Keren ya. Ieu kurang si piye yuk. Wah, enggak saya yang ngambek. Dianya jadi entah saya pundung anjir nah cukup. Ya Allah malu. Nah jadi kepret. Tiba-tiba terus urang mah niat cuman mau benerin kata orang teh. Terus pundung lah beberapa hari karena si ceweknya kan suka meren saat itu teh. Jadi ya udah jadi saya nu pundung. Padahal kan harusnya saya yang malu gitu. Tapi jadi pacar lo? Enggak jadi pacar, itu mah sahabat dulu. Tapi kalau zaman SMP lu pacar ada? SMP kakak kelas makanya OSIS itu. Maksudnya pacar lu kakak kelas? Iya dong. Beda 1 tahun, 2 tahun? Ada 1 tahun kayaknya. Enggak, kayaknya 2 tahun. Hah? 2 tahun. Oh, 2 tahun. SMP ada namanya Tias Aprilia, masih ingat deh. Udah nikah? Apa? Kayaknya mah enggak tahu kayaknya. Oh, udah enggak tahu. Udah hilang. Udah hilangnya pokoknya geus teuing lah ya. Aduh, udah hilang. Iya kabogoh mana enggak? Ini pacar lu bukan? Mana aja gitu pala laki. Ya ini siapa? Anjing. Coba liatin. Iya. Siapa? Tapi aku siga nyadar alis. Sadar, so. Ya ini yang ngebully lu si Ucup. Ya Ucup geus gede Ucup. Ya Allah. Yang tadi itu kan si Ucup teh yang lu ngambil Indomie kayak gitu kan? Dulu si Ucup teh naik kelas lebih ke 5 tahun ting sebertahun nah. Tapi kita tuh takut semua sekelas. Ya secara 5 tahun. Jadi rekor pemalakan terbesar saat itu adalah Ucup memalak satu kelas semua full sama dia. Di satu kelas? Bukan lu aja? Di Palak Maysiun. Itu tuh padahal sekelas. Iya, jadi saya pernah cerita di siapa? Di tempat yang Bujang. Ya, Bujang. Nah, cerita tentang si Ucup. Komen si Ucup. Oh, komen. Komen. Aduh, Ki, cenah punten da eta mah bareto cenah aya nama aya arera cenah aya nama geus boga budak gitu. Maaf, Ki, itu tapi saya mah enggak dendaman. Jadi terjadinya di
dijailin, maksudnya dipermainkan sama si Ucup tuh cuman sampai kelas 5, bayangin di kelas 1, sampai ke kelas 5. 5 tahun berarti ya. Dipalak. Tahu nggak awal gara-garanya kenapa? Kenapa? Kalau dipikir-pikir mah gele rujit sumpah gara-garanya Kenapa? Ngaji kan. Biasa kan aku di Cicalengka di kampung-kampung kan Iya. rumahnya tuh panggung. Nah. Terus ngaji. Terus di tempat ngaji tuh ngantri kan duluan. Iya. Gara-gara tuh keselak. Jadi dia Oh, duluan. si Ucup teh Jadi sama saya- lu. Oh, keselak. Nggak, lu kenapa nyelak? Udah dipanggil sama ustadznya. Oh, Iki gitunya. Iya. Kalau dari dulu memang lu disebut Iki, atau Rizky? Iki gitu. Masih ingat pokoknya di tempat ngajinya tuh ada yang si bapaknya ngaji, ngajar ngaji, si ibunya jualan Orson. Orson, Cimol. Sirup. Ya Orson Cimol gini. Si Ucup duduk di belakang tuh ya. Sambil ngarewas dah anjing. Nah, mana maksudnya nyelak. Apa kenapa lu nyelak? Kan orang dulu abi cupu pisan mah dulu mah. Iya. Cupu jual. Ngaji we udah we pas pulang tiba-tiba. Damai. Oh enggak, pas udah beres ngaji, si Ucup kan harusnya si Ucup nuturkeun. Iya. Oh hampura cenah udah cek aku teh hampura ge. Oh sama ya. 1000 awal nama. Langsung Jadi berawal dari yang kecil. Sesudah si Ucup diberikannya 1000 itu, Langsung kaku deh. jadi pas udah dikasih 1000, pulang tiba-tiba udah nungguin tuh di komplek. Gini. Itu tuh udah dikasih 1000. Udah. Tiba-tiba dia mana? Sini kamu. Tadi duit yang 1000 hilang. Oh, minta lagi. Ini 1000. Untung ada ya. Ini Masih 1000. lagi. Set udah. Kan di dinding-dinding gitu. Pas dia ngasih, terus aku nengok kan ke belakang gini. Si anjing keur ngitung duit, dia lagi ngitung ulang. Oh, lumayan 2000 cenah. Kurang ajar ditipu. Ini si Ucup ini. Tapi udah pas umur 5 tahun, pas kelas 5 ada gerakan anti Ucup saat itu. Oh, gerakan anti. Saya membuat gerakan itu untuk Ucup. Dari Ucup saya membuat itu. Sebagai kepalanya. Dari mulai baju partainya, dari mulai Serius? baliho. Pokoknya saya yang gerakin ya, Pak. Oh. Pokoknya, Gus, mau sampai kapan kata saya itu kita dibully? Anjir. edan. Tapi berani karena banyakan. Ya. Sampai si Ucup didatengin ke. Tapi ini sebelumnya hampura ya Cup ya karena ini Gak masa apa-apa, lalu murah kali. Bentar, enggak soalnya kan sekarang udah tahu uang gede, takutnya ke Malaknya lebih gede. Takutnya Berewe pengacara. tiba-tiba ngechat no rekening jual lebih serem. Enggak, kita enggak ngarongke ngechat teh aya meureun. Jangkrik bos katanya gitu. Jangkrik bos gitu ya. Jangkrik bos. Jangkrik sia. Terus tiba-tiba bikin gerakan dibawa ke kepala sekolah diwarah lah intinya Ya, diwarah tuh dikasih tahu lah dikasih dididik tahu. gitu. Tapi justru aku mah gak ada dendam. Setelah itu tuh justru jadi teman. Oh. Jadi justru jadi temen. Terus aku udah pindah SMP, udah jarang ada di Cicalengka. Itu kejadian tuh di Cicalengka. Pas liburan SMP, datang ke Ke Cicalengka, Cicalengka. malah jadi temen, Ya. malah baik gitu, ngebantu gitu. Ya biasanya gitu sih. ada peristiwa-peristiwa trauma tuh kadang-kadang malah jadi Teman dekat. gitu. Karena- Cuman dari dulu tuh ketika aku ngerasa dibully gitu ya, ketika aku ngerasa terpojoki gitu dulu teh. Cuman dari dulu teh udah punya niat, dari dulu tuh dari kecil udah punya prinsip dan pemikiran kayak gini. Keun bae lah emang kaos kieu meureun, tapi orang yakin suatu saat ada hal yang bisa ngerubah orang semuanya gitu. Saat itu tuh. Alhamdulillah ya. Iya, Berubah. Tepuk tangan udah. Aduh, deg-degan nanya. Hari hubungan masih ingatkah Anda dengan peristiwa di Jatos? Kalau orang kayaknya tahu ini. Pasti tentang AWW ya. Bukan. Yang awe dulu lah ceritain. Dia cerita. Pan mana yang nyeletuk atuh, mana lu nyeletuk lain mah. Jadi dulu saya punya mantan Erika. Heeh. Janjian di situ. Cantik, badannya bagus Cantik, gitu. keren. Keren lah gitu. Good pokoknya. looking lah pokoknya mah. good looking. Datang Popular. dulu tuh ketika jalan ke Jatos tuh kayak sesuatu kebanggaan gitu. Karena deket rumah. Aku kan di Cileunyi. Jadi tinggal set Jatos. Set. Kaleng. Oh, jalan tuh udah gaya. Set, naik eskalator. Nah, tuh maju-maju berarti eskalatornya salah kebalik. Malu banget sumpah. Tahunya eskalatornya turun. Kayaknya bintang tamu barangkali sekarang sekian aja. Kenapa? Kok sedikit mana mah euy Kebayang nggak? Kalau sekarang tuh udah anak-anak TikTok kebel banget gitu, udah pegangan tangan, saling rangkul. Aku lihat kiri kanan tuh pada ketawa, senyum. Oh mungkin dalam hati mungkin dia mentertawakan. Oh
romantis sekali ya Iya, mereka gitu. Bangga dong. Tapi kenapa kayak jalan di tempat, taunya turun. Eskalatornya turun. Aing mah euy. Itu. Pertanyaannya adalah Rika ini enggak sadar enggak? Ya, sadar dah malu akhirnya sama kita. Kamu salah, kamu juga salah, jadi saling salah akhirnya. Jadi ya udah, gak ada romantisnya akhirnya. Enggak ada hubungan Jatos dengan Rika. Ini hubungan dengan mobil dan Jatos. Mau kabur mobil zaman SMP siapa Jatos? Iya. Jadi dulu mobil X-Trail kalau nggak salah. Terus tiba-tiba kan dulu tuh nggak boleh nyetir. Tapi gengsi kan soalnya ada teman-teman SMP aku tuh datang kayak anjir gila di depan temen-temen harus bisa bawa mobil nih kata aku ya. Set udah gitu bawa bisa nggak kata. Udahlah lihat nantilah apa cuman gas rem doang kata aku tuh. Tuh Tempat parkir. iya tiba-tiba Gajlok. iya tiba-tiba tempat parkir di dekat ada supermarket. Bung! Wah, gila. Itu terus bingung kan mau ngegas rem jadi ngedadak lupa tuh Iya, yang mana gas mana yang rem. panik. Udah nggak bisa ini lagi. Terus itu tuh dari situ tapi aku tetap tetap ngejalanin, tetap pergi sama Tapi kan anak-anak. nyenggol mobil. Iya betul sih. Iya. Jadi ketahuan. Nah apa? Tapi itu mobil X-Trail itu adalah salah satu mobil yang maksudnya teh kisah yang tahu banget aku bisa belajar mobil itu pernah tiba-tiba di Pejaten mobil itu lagi tuh. Pejaten sini dong. Iya. Itu mobil itu liburan SMP salah naik mobil nggak ada siapa-siapa. Tuh, Udah bisa ini teh. nyalain. Enggak, tuh namanya juga sok tahu. Tuh, abis itu mah ayam marah minta abis mobil kirinya. Oh, ini Iya. kisi kena tembok. Jadi diparkirin tapi musik kencang. Sedangkan aku belum lancar. Mang Delap di luar. Gue pikir terus. Taunya mah help. Taunya dia ngasih tahu, tapi aku bodoh amat. Oh, orang terus kata aku terus. Abis itu mah abis. Aduh, si Ayak mah Marah pisan. Dari dulu aku tapi jahil karena saking pengen bisa bawa mobil gitu dari. akhirnya bisa mobil. Akhirnya bisa mobil lah gara-gara SMP dulu aku dulu ada mobil aku yang Swift. Jadi kalau kan pakai supir dulu mah. Jadi ngebohong dulu mah. Maksudnya? Pak, saya mau ke supermarket depan kata aku. Oh, kasih ayah. Ke supir. Oh, kasih supir. Kan diwanti-wanti. Jadi bener-bener dikasih tahu, "Pak, kalau sampai Iki Bawa kunci mobil, pokoknya Bapak yang disalahin," katanya. Pak Ecet bilang tiba-tiba, "Pak, mau dibeliin apa?" Itu Kokari Sweat kan aja, Kokari Sweat. Kokari. Iya, Kokari. Oh, itu aja Kokari katanya. Oh, siapa tuh, Pak? Sini mana kuncinya? Sweat. Tung. Ke buah batu, aku tiba-tiba dia di buah batu, tiba-tiba stres pusing, bawa naik ojek ke buah batu. Bawa mobil biar itu mau mobil lagi. Iya. Soalnya pas udah ke buah batu, hujan, bingung nggak bisa nyetir pas hujan. Oh. Dulu tuh kayak ya Allah, udah pecet jemput di buah batu, gitu dulu bodor. Tapi akhirnya jadi bisa. Jadi bisa dong Akhirnya sekarang. jadi bisa. Oke. Bisa. Oke. Bodor cucup sumpah. Cukup, Ya sekarang ucup udahlah. Sekarang ini buka lagi lokernya kedua. Wah, jangan Sok, aneh-aneh, wah. Itu ya ada bagus kan. So, nempo atuh. Apa tuh? Apaan lo? Aing Belut ya? Belut. Belut. Ditinggalkan atuh sautik Ya lah. boleh. Oh, boleh. kalau Belut mah. Justru orang hayang nyaw Tapi- belut kan pakai toples pakai Tapi kamu buka toplesnya. nya itu namanya belut gitu. Nah, itu aing belut. Ya, enggak wah, udah. Karunya ini kan guru ada gambarnya. Woi. Tuh belut tuh. Kesian sih aman. Mana tuh belut malah. Belut. Ini belut, guys. Ada. Ada apa dengan cerita belut? Oke. Oke. Ya berarti lamun aku ingat cerita langsung gitu. Iya dong. Di sini karunya. Kalau nggak inget, gue ingetin. Oh. Belut tuh saya mengingatkan waktu saya di kampung di Cicalengka, Desa Cicalengka. Sawah Lega. Saya masih sekolah di SD 1 Sawah Lega. Dulu tuh ada zaman yang namanya adalah pawai obor, Obor? Hah? apa? Hah? Non? Pawai obor. Bukan pawai obor, ada namanya di Sunda ngobor. Oh ngobor, ngurak kan? Iya, Ngurak belut, iya, ngobor. Tapi malam-malam. Ya. Jadi malam-malam sama pegawai itu KB sama ayah aki-aki gitu, bapaknya pegawai.
Itu pertama kalinya jadi kayak ke sungai gitu. Terus ngambil belut. Terus pernah ada dibilang kayak gini cenah. Nanti kalau ada patroli katanya. Nanti kalau ada patroli jangan nengok ke belakang ya. Saya tuh bingung kenapa setiap dapat belut banyak kenapa dibuang ke belakang kata aku teh. Oh dititah. Disuruh lu teh. Karena saya anak kecil, saya teh sambil buang tuh nengok. Kayak juri gitu, aku dulu. Juri ngapung juk gitu. Serius. Kan katanya kalau di kampung kayak gitu, kalau misalkan dapat Bener, lu pernah lihat jurik teh hantu? Iya. Orang jurik teh hantu, maksudnya iya kan gua teh mentranslate mana mah. Aduh. Kira mau ngasih tahu saya kalau jurik itu hantu. Oh iya. Iya, maksudnya tuh ngelihat banget kainnya terbang. Tapi dari arah yang si belut yang dilempar, juk gitu dulu. Oh, ya? Iya makanya Nah, soalnya gua juga sama dulu waktu kecil ngurek belut juga, cuman nggak ada sih cerita. Tapi udah malam aku mah sampai bisa jam 1. Malam sih. Satu malam. Dan memang benar gitu Ki. Iya. Pas lu lempar teh. Iya, jadi kejadiannya itu kan ngelewatin sungai berapa sungai itu. Belut tuh udah banyak, tapi aku bingung kayak kok setiap banyak belut yang dapat kok dibuang 2 atau enggak 1 dibuang. Jadi kayak awal-awal ditinggalkan lah ya, ditinggalkan. Awal-awal mah enggak pas di pemberhentian terakhir Pak di saung penasaran sambil nengok orang namanya juga masih kecil, masih SD. Ngeliat terbang duduk gitu. Takut enggak? Waktu itu mah ya takut, tapi malah dimarahin tuh sama aki-aki itu. Cek aing cenah, cek kan tong nempo cenah cukuran. Jangan lihat ke belakang. Iya. Kata aku juga. Enggak enak ya. Kan harus Sunda emang. Iya. Cek aing siapa tong nempo bau. Iya, dicorekan aku cenah. Ya udah enggak tahu kata aku tuh gitu. Kalau tentang belut seingat aku itu. Iya. Ya benar itu. Saya cuma pengen jadi lu tuh emang hobinya dulu ngurek belut. Ngobor, terus ngeliwat dulu mah. Benar. Duh, aing lagi. Mana sih ikinya teh? Mana sih ikinya? Guys kalau mau lihat aku dulu sebelum ada kuburan band saya membuat ini. Sebelum ada kuburan band saya membuat ini guys tuh. Dan Black Angel. Ya Allah, era pisan namanya. Apa itu teh band apa Ki? Jadi di situ lu udah nyanyi atau main gitar? Main gitar. Jadi dulu ini tuh pegawai ayah KB. Wartel. Ada yang wartel, ada yang warnet, ini warnet. Warnet. Ada yang jaga warnet, ada supir ayah, ini tuh ada pokoknya pegawai ayah lah, orang-orang suruhan gitu. Bikin band dulu teh karena ya festivalan yang baru buka studio. Terus akhirnya bikin band Black Angel namanya. Tapi ini teh kita teh ditipu. Ini juga ya? Iya, aduh. Ini saya dulu, geng. Aduh. Jadi dulu gini ditipu. Jadi mama kan dulu punya salon. Pek teh nu tukang salon teh padahal mah sebenarnya dia tuh enggak bisa make up, cuman bisa potong rambut. Tapi kayak sok-sokan orang bisa make up aman. Jadi pas di make up cenah karena ini mainnya sore cenah festival katanya. Di padahal mah acara festival di SD padahal mah. Ini mah make upnya harus pas cenah. Ya kita teh nurut we cenah. Pakai foundation cenah biar ini pas jadi sih gari jelema maot kayak orang yang mati putih sebelum kuburan band itu aku teh gitu. Nah, sorry, ini sebelum kuburan band. Ya teh maksudnya teh aku bukan maksudnya kuburan udah ada belum di situ saat ini? Nah, enggak tahu tuh tahun berapa. Bukan makanya gue tuh lihat dari foto ini gue kira lu inspirasinya dari kuburan, dari band kuburan maksudnya. Dulu kan kecil enggak. Jadi pokoknya gini aja ya, Kiss ya. Kalau dulu mah Kiss ya, kalau zaman gua mah. Iya, Kiss benar. Dulu jadi gini, tapi dah kalau Kiss mah kan emang sengaja dicat. Maksudnya teh sengaja jadi ini mah tidak sengaja pertamanya teh. Ini mah karena tukang make upnya aja so ide. Putih-putihin. Saya tuh sampai sempat mikir ini dibedakin sama tepung aci atau gimana gitu. Putih banget, leher hidung, leher hidung ini tuh. Tapi ini kan kalau gue lihat di fotonya, coba lihat itu kan kayak emang jadi kayak Kiss gitu atau kuburan gitu. Nah, apalagi yang ini emang so ide orangnya. Akhirnya si Disma akhirnya dia mah karena jelek ini make upnya. Udah digituin aja. Kalau yang lainnya mah emang karena make upnya tebel gitu. Terus aku dulu mah nggak nyanyi, malu. Main gitar. Terus sekali nyanyi di belakang sound. Iya, emang di belakang. Oh iya bener gitu ya. Aku masih inget berarti bener.
di belakang ampli. Aku nyanyi. Jadi gimana coba? Iya ampli gimana? Lu. Ini nih ampli itu kan gede nih dua bisa ngantong Lu kan bawa gitar. Penonton. Padahal penonton nggak ada itu tidak. Opening studio. Opening. Nggak ada penonton padahal. Tapi saking malunya nih ampli duduk terus Cing ngobrol gini duduk gini. Nyanyi. Malu saking malunya terus main gitar. Udahlah cek saya tuh. Udah saya emang nggak bisa lah nyanyi malu main gitar. Penyanyi siapa itu di situ? Dulu si Take ada namanya. Si Take. Mbak lu emang main gitar lu bisa? Dulu mah enggak tuh. Itu ngapain? Tahu enggak ngapain? Tahu cuma mencet satu senar doang. Teng lagunya lagu apa Black Angel? Dulu tuh lagu Sunda tapi di rockin gitu. Naon lagu naon? Lagu Panganten Anyar. Sok cing nyanyi ke. Panganten Anyar jadi cing. Nah, itu kan pindah chord. Lu main ke satu-satu. Ada tuh. Ngan unggul hiji unggul. Ada di part interlude. Saya cuma gini doang. Tuh ini. Itu susah payah sekali itu saya. Panganten Anyar. Oh, Panganten Anyar. Dulu, tapi di rockin lah aransemennya. Kodor. Ini back to murang kali nih. Waduh. Kenapa kalau waktu dulu pas baru bisa motor lu nangis? Hah? Pas lu baru bisa motor lu nangis. Bisa motor? Sebetulnya ceritanya bukan bisa motor nangis. Lu masih inget nggak waktu lu belajar motor? Kejadiannya? Ingat yang motor ditinggal kan? Iya. Lu mah gila motor ditinggal sekali gimana? Jatuh kan geblok, malu kabur balik ke rumah pas di rumah sadar anjir motor. Gak dicuri. Gengsi pokoknya tinggi we dulu mah. Gengsi jebuk takut ada yang lihat nih gengsi. Nangis dong, nangis. Iya nangis balik. Nangis curi gitu. Pas di rumah nyadar anjir motor di sana mah kuncinya gimana ya? Gak dicuri tapi. Apa? Enggak, orang di komplek tapi agak jauh sih emang. Terus akhirnya pas lu balik lagi motornya masih ada. Itu teh belagu asalnya mah naik motor. Mentang-mentang sebelumnya teh belajar pakai enggak. Jadi motor gini set. Sok-sokan kan kadang suka bandel tuh. Kakinya tuh gini nih. Ya kan? Pasti buat kalian yang pernah ngalamin komen di bawah. Naik motor kayak ngerasa udah stabil, kesiniin kakinya teh. Wah, gini-gini sambil belok kan. Sendal coplok. Pas. Ya, kata aku tuh. Muter mau ngambil tapi ngambilnya itu masih hayang kieu kene. Masih pengen gini. Pengen gitu ngambilnya tuh. Jatuh jauh. Langsung sadar balik aja. Tapi lu nggak celaka? Nggak ada kalau waktu saat itu nggak ada. Nangis lari. Bilang ke orang tua anger beda. Tapi dulu mah kalau aku ngebuat kesalahan ya justru malah dicarekan gitu. Maksudnya itu kan kayak ayo kebanyakan pasti udah tuh jangan gini. Ya cek aing kalau dulu mah ayah sama ngomong gitu. Cek aing ulah jadi we gitu dari dulu. Kata gua juga jangan gitu. Makasih Pak. Iya. Untung aja gua orang Sunda, kalau orang Batak saya juga bingung. Kalau saya Judika bingung saya. Itu tadi motor. Tapi kalau berlama-lama di kamar mandi kenapa? Sampai sekarang gitu mah sumpah. Sampai sekarang? Sampai ke bawah. Jadi kenapa? Dulu di Cicalengka kan tidak punya bathtub, tidak ada jacuzzi gitu. Biasanya bakte kan pakai ini kan sisiuk ya, gayung sisiuk teh. Nah, dulu mah jolang tahu? Ya, jolang hidung. Jolang tuh. Pasti banyak yang punya jolang tuh. Teh. Jolang hidung. Jolang tuh apa ya? Ember gede. Baskom ya, ember gede lah. Jadi dulu karena saking pengen berendam, jadi naher, tahu naher? Ya, naher tuh memanaskan air. Iya, makasih loh. Ya. Jadi menanak menanak air kita tutup, udah gitu kalau airnya udah panas masukin ke si jolang itu. Terus kita berendam di situ. Itu tuh setiap dari SD ke bawah sampai sekarang. Maksudnya teh kalau di kamar mandi akhirnya lama. Jadi dulu sampai pernah nggak sekolah gara-gara berendam nih. Ngunci mana? Jadi kunci pintu aja udah. Bangun-bangun teh udah nggak sekolah le. Jadi tidur saudara-saudara. Iki itu kalau di kamar mandi lama. Bisa tidur. Kalau misalkan aku bangun nih, iki mandi gitu. Terus duduk aja di tempat duduk kloset. Sare tidur. Tidur bisa gitu aku. Lu berarti tukang tidur. Sebenarnya lu tukang tidur bukan? Enggak juga. Tapi memang lu nyaman. Karena itu satu PW di situ ya. Itu terus karena air hangat meren ya, karena air hangat, suka air hangat. Jadi kayak kalau lama di kamar mandi apalagi kalau
tidur wah udah bisa lama gitu. Oh. Cing minta tisu tak simpen aja di Iki. Cep. So, Yuk. Let's go. ada apa dengan tisu? Apa tisu? Tiba-tiba tisu. Lu jangan pikirannya ngeres lo dari kamar mandi ke tisu lagi. Makanya. Beda. Ini ada apa dengan tisu? Ada tisu. Ada apa dengan tisu dan ke Ferdi? Sering sih ngejailin. Salah satunya Salah satunya ya apa? yang tisu Dengan apa? Aku lupa. Si Ferdi tidak calang apa? Oh iya. Jadi aku mah jahil orangnya. Jadi Ferdi kadang suka. Jadi kalau aku ngomongin tisu nih, jadi dulu tuh aku suka pura-pura gini ke si Ferdi. Dek, Ama suka sakit nih kalau gini nih. Gitu tuh. Gitu ya. Disuruh bisa, A ya. Gak bisa, kata aku tuh Ama sakit. Kenapa masa A nggak bisa A? Ya kan pasti dia pas A kan. Padahal di sini tuh udah siap Iya, nih tisu, siap. masukin. Siapa aja itu mah aku pasti kenal sama aku. Tapi pasti si Ferdi yang jadi percobaan. Pasti gitu. Ya? Karena dia paling kecil Ferdi teh. Paling kecil. Paling kecil. Jadi umur berapa dulu si Ferdi? Kecil banget, masih kecil itu mah. Masih kecil. Lu udah sekarang segede gini? Siapa? Enggak, dulu tapi itu kayaknya. Oh, pas lu Maksudnya- udah nyanyi? Udah Udah nyanyi. Udah. Dan ke siapa aja? Wah, aku mah jahilnya. Ke siapa aja? Nih, kayak ke pegawai semuanya tuh Ke jadi pegawai. ke tim lah. Oke, ada satu lagi yang selalu ke siapa aja lu lakuin ritual. Sok, lu inget lagi apa? Apa? Iseng Memberikan semerbak yang tidak enak. hah gitu ya? Bukan, kentut. Oh, iya kalau itu iya memang. Kalau itu iya. Makanya pernah saya gara-gara jahil akhirnya ketulah saya. Jadi pas nahan kentut pas brut. Sama itu-itunya. Kembali busia Iya, terjadi. kembali lagi. Nggak bisa lepas saya tuh dari dunia itu, Wak. Oke. Jadi berarti emang dua ya, kayak gitu tisu sama set. Nah. Ya, dari mana ini? Kayak ada kenikmatan gitu kalau terus kayak ada yang gagal itu hidup tuh kalau misalkan pas kentut nggak dikumpulin, nggak dikasih ke orang tuh kayak gagal gitu. Itu sering dilakukan kepada siapa itu? Ke banyak orang sih aku. Ke banyak orang. Ke siapa? Tapi cewek. ke orang yang dikenal. Ya, Masa yang tiba-tiba dekat lah ya, yang dekat. Oh, lagi jalan di mall, orang lagi pilih-pilih baju, bang diginiin aku kan gak sopan tuh. Terutama adik-adik lu. Iya, paling aku jahil sama adik-adik Iya. gitu. Ya. Semuanya kan buah tidak akan jatuh dari pohonnya. Ya, betul. Ada Ayah, ayah juga begitu. Itu mungkin dari ayah, turun dari ayah kepada kamu ya. Tapi adik-adik lu sama nggak sih sejauh? Jahil. Oh sama. Ferdi jahil, apalagi Ferdi. Oh, Ferdi itu justru Ridwan gitu-gitu jahil. Oh jahil juga. Putri lah yang pendiam mah gitu. Putri pendiam. Ini adalah pertanyaan penutup sebelum nanti kita ngegambar. Nah, boleh. Agak sedikit serius dengan seorang wanita. Oke, flashback dulu, ingat-ingat. Ya. Inisial F. F Nah, siapa? pokoknya ada cerita lu tuh pacaran sampai pengen kawin muda di umur 18 tahun. Feby. Nggak tahu gua ngomong siapa itu. Udah nikah. Iya Feby tapi bener Feby itu. Itu benar itu cerita. Iya, Feby namanya Feby Gimana? Paulianta. Tapi sekarang udah punya Iya, anak. ceritanya kenapa? alhamdulillah. Hah? Ceritanya kenapa kok sampai nggak kawin muda? Kita tahu bodor. Jadi dulu Lu tuh ke si ayah minta gitu. Lu pacaran. pacaran. Berapa lama? Baru 7 bulan Oh 7 bulan, oke. pacaran. Tapi karena Feby kan lebih tua dari aku berapa tahun. Oh jauh. Terus ya udah pacaran mungkin karena terbawa suasana. Terus waktu itu tuh memang kayaknya tuh kayak pengen udahlah maksudnya teh Sehidup semati. gak tahu pokoknya. jadi dulu aku mah dari umur 15 tahun teh udah pemikirannya teh udah Ke jauh depan, gitu jauh. ke depan gitu aku mah dari dulu tuh jadi bodor berumah tangga apa enggak gitu ya. bodor jadi pas umur 18 tahun gak ada angin gak ada apa saya si mama kaget tiba-tiba aku datang mah aku pengen nikah naon katanya tiba-tiba pengen nikah mana itu aja ngompol wajan lempeng katanya Ngompol aja belum lurus gitu ya. gitu jadi malah di Enggak. kalau
Gini, ini kemauan lu atau Febinya juga? Aku dulu mah emang Febinya? Ya mau atuh, masa akunya mau dianya nggak mau. Oh, Febinya juga mau. Iya. Weh, tapi kan lu masih 18 tahun, gimana Febinya juga hayu laki gitu. Gitu juga Febinya juga hayu gitu. Jadi waktu itu tuh Feby dan aku teh pacaran teh bukan yang pacaran yang kaos cinta-cinta monyet. Jadi kaos memang aku juga kan sibuk kerja. Oh, itu tuh ini udah mulai Udah nyanyi apa? udah nyanyi awal Kesempurnaan Cinta. Oh, Kesempurnaan Cinta. Yeah. Kesempurnaan Cinta itu ciptaan lu ya? Iya. Itu termasuk? Dia termasuk Lirik itu? Enggak lah. Enggak. Kesempurnaan Cinta mah Pokoknya orang tua. call aja. Oh, orang tua malah. Nggak kan bisa aja kalau gue juga sebagai pembuat lirik bisa aja mengintisarikan dari hubungan kita Sama siapa? cewek-cewek dulu siapa gitu. Itu bukan. Bukan. Oh, itu malah justru ke orang tua. Ke orang tua. Ke ayah sama mama. Betul. Oh. Jadi kisah cintanya aku jadiin sebuah lagu lah gitu. Oh, jadi ini lain Febinya lainnya. Bukan. Tapi zaman itu. Tapi zaman itu akhirnya aku minta nikah. Tapi waktu itu mah ada karena masih bolon mungkin ya kata ayah tuh. Nggak tahu naon lah dulu gini. Gitu. Oke. Jadi nggak jadi ya sama si F ya, Febi ya? Enggak tuh udah punya anak Oh, udah sekarang. punya anak. Oke dah. Oke, Ki. Ya. Sekarang berkesenian, Ki. Siap. Jadi gue bertanya, lu gambar. Kalau misalnya susah, ya nggak apa-apa, semampunya aja. Kan murang kali. Murang kali, betul. Pertanyaan yang gampang-gampang dulu. Cita-cita waktu murang kali, kamu waktu kecil. Dari dulu Yang mana, emang Naon? cita-cita udah pengen jadi penyanyi, Wak. Oh, dari kecil. Enggak tentara, polisi, Enggak. dokter, enggak. Penyanyi aja. Sama udah. sekali bener. Nggak ada sama sekali. Penyanyi aja. Penyanyi aja udah. Tapi kenapa lu tadi nyanyi tapi gak Nah. berani diem di belakang ampli Ya dulu tuh gini. sambil nggak ngelukis. Oh ya, dulu tuh terserah ngelukis penyanyi itu ya apa terserah. Mau mic Dulu- mau. Di sini Ki. Oh, di sini. Kamera di luar. Oh iya. Sama. Terus ngapain ya? Iya, jadi dulu dari dulu tuh emang cita-cita pengen jadi penyanyi, tapi dulu tuh karena saking pemalu banget. Jadi gitu, dan dulu mah pengen udah aja kayak seneng gitu kalau menghibur orang lewat, kayak waktu itu tuh kepikiran kayaknya seneng kalau ngeliat orang nyanyi terus kayak yang ngedengerin tuh bahagia gitu. Gitu aja dulu tuh cuman pemikirannya, dan kayak kalau ngelihat sambil lukis. kalau kalau sambil mikir juga nih gambar apa ini tuh. Mic boleh lah. Oh, boleh ya. Kalau muka orang susah. Mic lah, namun mic bisa. Panggung paling panggung panggung ceritanya ini panggung. Oh, jadi lu memang dari kecil udah sok sambil ngelukis Ya, aja. udah. Lu memang udah pengen menghibur lah, membahagiakan orang. Menghibur banyak orang dari dulu tuh aku tuh kepikiran gitu. Jadi dulu tuh ketika melihat ngedenger penyanyi-penyanyi ya wah gitu dulu tuh kayak wih, seneng ya kayaknya tuh kalau ngelihat orang nyanyi di banyak penonton gitu, kata aku tuh pasti maksudnya tuh pasti punya kebahagiaan tersendiri, kata aku tuh pasti buat mereka, kata aku. Udah, jadi akhirnya dari situ tuh ngeyakinin diri, udahlah saya pengen jadi penyanyi, kata aku. Nggak tahu lah gimana cara nanti, kata aku. Itu lu kalau yang lu rasa ya Butut ki gambar terus kira naon. Ini stage ceritanya kan, stage panggung. Yang lu rasa profesional lu nyanyi itu umur berapa sih? Pas akhirnya dapet si kesempurnaan itu. SMP sebenarnya mah dulu kan aku pernah yang itu kan YouTube ya? YouTube channel yang si papa Ayah. telepon dulu. Hah? Dulu papa telepon yang sama ayah. Iya itu. Ya yang YouTube di situ, terus ada trio Jenggo sama Om Andre. Jadi dulu tuh malah ke film dulu, sinetron semuanya. Tapi hati kecil teh berkata tetap nyanyi. Udah lah, dan nanti juga bakal ada dinyanyi. Kesempatannya. Jadi ini mah udah belajar dulu lah, belajar buat di dunia entertain teh ada apa aja biar nggak kaget gitu. Dan dulu pas pertama kali masuk ke dunia entertain kan aku tuh deg-degan ya, karena wah ini gimana sesama musisi gitu. Dan alhamdulillah dari dulu kan ternyata malah justru para musisi senior yang ngerangkul aku kayak wah gitu. Kan dulu teh maksudnya teh aku era-eranya siapa ya berarti? Yang Tulus. Iya, era Tulus, Raisa dan sebagainya. Iya, jadi era-era segitu terus kayak aku masih di Jakarta bingung harus kemana gitu, terus cari ilmu di mana gitu. Akhirnya kan ke UA, terus sempet sama Bung Glenn, terus sama ini almarhum siapa? Mike Mohede. Oh my. Jadi baru di situ tuh ngebuka pikiran bahwa wih bener-bener memang sebagai panutan teh memang bener gitu, ketika aku udah terjun langsung mah ya ngerangkul semuanya gitu, bahkan malah nge-support gitu. Gitu.
Jadi benar lah ya cita-cita dulu tuh. Oh ternyata bener nih, gua tuh cita-cita dulu tuh emang ini tempat gua di sini nih gitu ya. Iya. Lu kan jahil tadi ya. Iya. Mulut cerita tuh kalau waktu itu tuh jahil gitu ya. Iya. Tapi waktu kecil, waktu murang kali lu, ada nggak sesuatu yang bisa sampai lu nangis? Hah? Takut akan sesuatu, binatang mungkin atau hantu mungkin atau apa? Dulu kalau dari kecil tuh gini, dulu aku kalau kecil takut kalau foto di tengah gini. Jadi kudu nyari pojokan gini. Hubungannya apa? Kenapa? Nggak tahu dari kecil. Nggak, hayalan lu apa dulu waktu? Lah nggak tahu tuh. Jadi kalau foto tuh pengennya di juru kita, di juru. Serius? Iya waktu kecil pengen foto tuh gitu. Jadi kalau di tengah nggak mau. Lukisnya gimana yang dijuru begitu? Iya. Lukisnya gimana tuh? Lah, Ya kan harus dilukis. Gimana caranya? Ya udah tulisan aja di foto harus dijuru gitu. Ya. di foto harus di juru. Tulis we. Oh harus dilukis. Iya harus dilukis, bisa Oke. kan ngelukis? Ngelukis ke foto di bisa lah. Ya Kan sudah. bebas terserah saya kan. Bebas we. Iya. Enggak, gua kira lu ada binatang yang Enggak takut dong. sampai nangis gitu. Ini panggung cerita tuh. Ya. Nih, lihat. Ini panggung panggung. kenapa? Tak kaluru dah. Nih, kenapa ini panggung ini kosong? Karena kan kita tahu ini Covid corona, jadi nggak ada Jadi acara. nggak ada acara. Betul. Ini lagi nggak ada acara Ya, jadi. jobless. Iya. Ya. Terus Sekarang di foto harus di ujung. di ujung harus digambarkan ini. Ya. Ini ceritanya gini, ini ujung tembok, dong, ya. tembok. Hmm. Nah, ini saya di sini. Oh. Tuh, ini saya di sini terus Hayalan lu apa Ki dulu? Maksudnya nggak tahu. Nah, terus ada perasaan apa? terus di foto teh kudu kieu ya, tangannya teh tah. Nah, kudu kieu. Enggak tahu, padahal dulu mah suka Spiderman enggak. Tapi aku teh harus gini fotonya teh. Terus rambut teh. merasa nyaman aja ya. Nah, gitu. rambut aku yang sekarang gini teh. Hah? Dulu aku gini Oh dulu tuh gini. waktu kecil tuh. Sekarang ini back to murang kali berarti ya? Back to murang kali. Jadi dulu aku gini banget rambutnya, malahan mah dicepak dan dulu tuh aku tuh gelis mang katanya teh. Oh cantik gelis. Sampai akhirnya teh aku beli bakso tahu dipanggil Mang meser. Sabaraha neng? Nangis sama. Oh, lu tuh sangkanya cewek. Ya, terus minta si mama datang. Carekan bung tukang bakso tahu. Gitu dulu. Gitu, sampai neng disebutnya ya. Iya, dulu karena rambut dibob jadi siga polwan gitu kan. Iya. Gitu. Oh. Begitu. Oke, kalau ini gampang lah. Tadi lu udah nyeletuk. Siapa superhero lu waktu kecil? Superhero favorite. Joker sih dari dulu. Ah ya udah. Sok tulis, lukis. Bisa tuh Joker. Joker. Ini ya gambar Joker mah satu pak kartu pasti ada Joker kan? Joker gitu. Pasti ada Joker dong. Iya. Kenapa lu? Kenapa? Hah? Kenapa ke Joker? Kan Oke. itu villain kan, penjahat gitu maksud gue. Nah, tapi akhirnya pernyataan itu tuh terbayarkan ketika udah nonton film Joker yang kemarin kan. Yang kemarin. Nah. Dan River Phoenix lagi. Jadi- Joaquin. jadi dulu tuh gak tau kenapa seneng banget ketika perannya tuh yang dulu banget siapa yang sampai mendalamin sampai aku tuh punya cita-cita pengen dapat film ya yang Jack memang Nicholson. iya jadi pengen punya film yang memang bisa psikopat gitu dulu tuh karena aku tuh seneng yang ngedalamin peran gitu Wak. Jadi kayak observasi kayak gitu-gitu ya. nah jadi dari dulu tuh kenapa suka Joker tuh karena dia tuh sebenarnya tuh kayak ngejailin Batman aja gitu. Oh, jahilnya lu. Jadi kayak Iya. apa ya? Terlukiskan Kayak di ini situ lah. ini tuh Joker nggak bakal keluar kalau Batman nggak bakal maksudnya Batman nggak bakal jadi superhero kalau misalkan nggak ada Tidak ada kejailan dari Joker. Entah dia ngebakar ban, entah dia bikin apa di kota. Tar dulu berarti lu Jokernya era mana nih? Dari dulu yang bunuh diri siapa sih? Oh, Heath Ledger. Heath Ledger, ya, Heath Ledger. Oh, kirain teh yang mundur lagi Batman pertama kan Jack Nicholson. Maksudnya era yang Heath Ledger itu era yang modern itu. ya. Yang Heath Ledger Iya. maksud lu. Udah Itu. Christopher Nolan berarti ya kalau isi itu sutradaranya. Iya. Oh, era situ. Di situ. Coba tuh lukis Joker. Joker gimana Joker ya? Satu weh. Hah, oke. Satu. Ya, gini aja. Oke Ki, sekarang gua agak serius nanyanya. Siap. Sok tulis lah weh lah. Lu tulis lagi lu lukis. Joker. Tadi menarik Ki. Lu sempat ngomong Pak Sadi, waduh, saya mah sedih di waktu kecil gitu ya. Ya. Apakah kamu bahagia waktu murang kali? Jujur enggak sama sekali. Kenapa? Satu, tidak bisa menemukan kebahagiaan pada umurnya saat itu tuh. Kayak aku ngerasa
Jadi kayak cepet tua tuh karena proses gitu ya, karena kan dulu juga faktor ekonomi, jadi ngaruh mungkin. Terus juga ngerasa dulu memang nggak bisa ngerasain kebanyakan hal yang biasanya dilakukan anak kecil. Kayak kan kebanyakan anak kecil pasti seru-seruan. Ya, pokoknya mah senang-senang aja waktu murang kali gitu lah ya istilahnya. Tapi mungkin saat itu mah ya mungkin keadaan yang mempressure aku untuk lebih dewasa cepat mungkin saat itu gitu. Jadi aku ngerasa masa kecil aku kurang bahagia banget, makanya kayak misalkan kalau ada yang cerita dulu kan gini belum tentu itu mah aku bisa ngerasain gitu. Kalau ketika banyak orang nongkrong terus ceritain anak kecil masa muda, lu pernah nggak dulu waktu naik ini, atau nggak lu pernah nggak gini atau nggak pernah, nah itu mah belum tentu aku bisa rasain gitu. Nah apa namanya, tadi kan lu udah bercerita seperti itu. Kalau misalkan lu diberi super power atau kekuatan oleh Tuhan, bisa merubah masa lalu lu, apa lu akan rubah? Ada Apa? Banyak waktu sama almarhumah mama. Lebih Gitu. banyak waktu di lebih banyak sama almarhumah. Iya, betul. Bersama. Sama, gitu kan? yes. Itu yang Kalau diperbolehkan waktu berputar, Ya. iya itu. Karena banyak banget cita-cita dan harapan. Jadi gini, tujuan aku masuk ke dunia entertain itu kan pengen ngangkat harkat martabat keluarga ya. Karena masih banyak saudara yang perlu dibantu segala macam. Dan waktu itu tujuan utama di karir aku kan ya orang tua, ayah gitu, mama. Pas mama nggak ada, jadi kayak orang ngapain dong, apalagi nih maksudnya tuh orang tujuan gue mereka, tapi sekarang ketika kehilangan kayak udah aja hopeless, sampai sempat aku nggak mau ngelanjutin. Jadi ketika aku udah bikin Airfast label, Airfast Music, mama nggak ada, udah aku minta stop, Airfast udah nggak usah dijalanin semua, kayak udah kayak hopeless gitu, udahlah udah nggak ada tujuan gitu waktu itu. Tapi ya karena yang ngebuat bangkit karena ngeliat almarhumahnya juga balik lagi, jadi akhirnya bangkit lah untuk buat ngebuktiin. Karena sebenarnya yang menjadi penyesalan adalah masih banyak cita-cita dan harapan yang memang seharusnya tuh bisa bareng-bareng dulu tuh sama almarhumah gitu. Karena apalagi kemarin kan setahun aku cuma 4 kali ketemu. Hah? Cuma 4 kali Setahun? sebelum meninggal. Mama. Oh maksud kan mama kan udah di sini dulu. Enggak dong. Kan kemarin ini yang Pas pisah. pas udah pisah sama Pas ayah. udah pas Itu pisah, dulu ya. setahun karena saking sibuknya kan. Pisah pas mama udah, iya karena aku di Jakarta. Iya, lu juga saking sibuknya Ya. kan. Lagi jadwalnya lagi peak Ya, banget. jadi pas ketemu mungkin juga kayak udah dikasih tanda juga mungkin, Wak. Jadi kayak setahun kita nggak dikasih temu tuh mungkin kayak dikasih tahu bahwa coba lu setahun nggak ketemu sama nyokap, kuat nggak, karena nanti lu bakal selamanya ditinggalin. Kayak gitu. Jadi mending memutar waktu aku mah gitu. Jadi kalau ada satu kekuatan yang bisa diberikan oleh lu pengen lebih banyak bersama mamah. Mamah. Oke, Ki. Thank you. Sama-sama, Kak. Tapi gue masih penasaran sih sebenarnya ini. Enggak siapa itu? Halo? Siapa? Iya, sebentar. Jangan banyak ngomong dulu. Sebentar ya. Ini di depan saya ada Rizky Febian. Nah, konon katanya Anda dulu dekat dengan seorang Rizky Febian. Gitu. Saya cuman satu aja, Kang. Boleh nggak diceritakan, Kang? Ada satu cerita yang mengingatkan Iki, mungkin yang lucu-lucu atau yang konyol-konyol, Kang? Lucu sih gimana Kang? Sok apa? Pakai bahasa Indonesia ya, Kang ya? Bahasa Indonesia ya? Siap. Ya. Dia itu latihan. Jangan disebut. Oh ya. Ya. Jaipongan. Bagus, semangat Kang. Ya. Tapi suatu saat, Ki, ayo latihan dong. Diem gue. Kenapa? Malu? Gak ngomong-ngomong Kang. Saya mau pulang nih. Pas mau di luar, ya mau latihan. Itu si Empap udah pulang, balik lagi saya Kang. Langsung ke atas. Semangat. Nah, yang lucunya itu pas syuting di Pas Mantap. Dia seperti yang mau yang ogah gitu. Stres. Mungkin pertama kali syuting mau dengan menari gitu Kang. Stres, wah ngeleper, takut, wah perasaannya kelihatan wajahnya nggak nyantai gitu kan. Pas tampil, bener kan.
lancar, karena kan saya bikin break dan jaipong pada saat itu. Ya nari breakpointnya wajahnya itu ya nari ya stres gitu, jadi nggak nyantai. Saya juga pengen ketawa betul. Jangan tegang, akhirnya ada yang lupa karena keburu sama Kang Sule di komentarin bla bla bla. Ya gitu anak-anak, jadi kelucuannya itu dia itu tegang Kang ya, tapi nari beraniin diri gitu, wajahnya mah kemana weh. Iya. Ini Om Pap ya? Siapa? Pap Gondo, Om Pap. Oh, Pap Gondo. Dengerin ke Mike. Pap. Hah? Sehat? Ini Iya dong, atuh. Beri bangki. Ayo atuh kapan? Jadi nanti aku ceritain ya. Iya. Pap sehat-sehat ya. Nuhun ini udah menceritakan. Siap. Sukses Ki. Ya, jadi kapan ini itu nikah? Yuk nuhun. Yuk. Nuhun ya Kang Gondo. Mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa itu pas mantap ternyata? Iya, jadi dulu tuh aku pernah pelatihan breakdance jaipong namanya tuh. Jadi breakdance tapi tetap dipadukan dengan unsur jaipongan gitu. Jadi dulu tampil pertamanya itu di Pas Mantap acara Ayah. Saya pernah lihat di YouTube. Maksudnya tuh karena nggak luas gitu. Tapi iki mau jujur, Pap Gono adalah salah satu orang yang berjasa akhirnya, karena ketika aku udah tahu basic gitu ya, kayak tahu basic untuk ngedance, itu tuh karena ngaruh banget untuk stage act gitu. Oh iya dong. Ngaruh banget kayak gerak, terus kayak akhirnya kita tahu karena tahu basic, mau lagu apapun kita tuh jadi tahu beatnya, ngikutin beat. Gitu lagi. Apalagi kan energi tuh kalau. Karena dulu gue jaipongan. Tuh kan pasti. Iya, emang itu tari itu berpengaruh banget untuk kita jadi lebih luas. Jadi kayak santai. ternyata bersyukur lah gitu dulu, walaupun belajarnya dari malu-malu gitu ya. Ngumpet nggak mau, dipaksa sama ayah tampil. Nah dari situ baru berpikir bahwa oh iya ternyata dulu ayah sengaja dengan secara tidak sadar bahwa ngasih pelajaran A, B, C, D, E ternyata berpengaruh. Dan satu lagi Ki, apa coba? Yang lu nggak sadar, gue juga nggak sadar dulunya. Dari tari itu penguasaan panggung. Betul. Itu sangat berpengaruh. Betul. Penguasaan panggung. Iya sih, ngerasa banget itu. Iya. Sekarang buka lagi lain. Kapan gantinya? Ada deh. Ya salah, deg-degan dulu kalau buka ini. Ini baru nih kode-kode tadi. Mana cicak wae nih? Lagi, aduh, yang di Murang Kali mah nggak ada takut-takutan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Robi. Udah. Merchandise dari Murang. Asik. Buka dong. Buka. Terima kasih untuk Murang Kali karena sudah memberikan. Buka. Nah, eta nya soekeun eta hareup. Terserah lah di luhur harap. Atas kali. Nah. Isinya apa ya, guys? Ya, itulah. Abon. Enggak, tapi ini kayaknya Apaan? tebal. Bisa tuh soekeun eta. Lain soekeun etana tuh. Eta. Ininya ya? Etana grek gitu. Ada yang tebalnya. Nah. Betul. Di merchandise nih. Ya, mudah-mudahan kamu senang. Langsung aja dibuka. Terima kasih sebelumnya. Buka aja, Pi. Soekeun lah. Nah, sudah memberikan. Sebelumnya terima kasih buat Wah karena udah ngasih merchandise ini. Buka. Nah, cing bukakeun. Kayak apa sih merchandise-nya? Apa ini? Murang Kali. Wih. Itu yang tulisan Murang Kali kecilnya kalau di foto pakai bleach warnanya jadi keluar. Silver. Ini. Nah, jadi silver semua. Thank you loh Wah ini. Thank you sama-sama. Mudah-mudahan kepake lah. Harus paling ini tidak, harus kepake paling ini. tidak kalau buat tidur lah atau apa. Nanti ntar pas aku pakai ini jadi Kamu kayak Ian Kasela saya. salah. Kan jadi Wah itu. Kalau Sule kayaknya gitu. Makasih loh Salam ini. heula, salam heula. Salamna kieu urang Murang Kali, barangkali Kiri kanan aku. bebas kanan, bola kiri. gini boleh. nih. Murang Kali mana alus pisan. Oh. Oke. Murang Kali Alus pisan. Ini nuhun pisan. Jadi ke kamera sana.
Jangan lupa like dan subscribe channel Arman Maulana gitu kan. Oke. Gitu, aing mah. Jangan lupa like and sub. Oke. Iya. Halo guys. Jangan lupa untuk like and subscribe di channelnya Arman Maulana di Morangkali ya. Jangan lupa ditonton. Bagus. Bangun. cari bayang